Sobat-sobat lansia, jumpa lagi dengan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu lansia yang saya hormati jalan-jalan ke Candi Borobudur. Dalam kondisi COVID-19 ini, tentu protokol kesehatan sangat dilakukan yang ketat, seperti yang kemarin dulu kita telah melihat bagaimana kondisi Candi Prambanan. Mari kita saksikan sudah seperti apa kondisi Borobudur dalam COVID-19 ini. Bukan candinya, tetapi situasi pelaksanaan new normal dalam kondisi COVID-19 ini. Mari kita ke Candi Borobudur. Sobat lansia, untuk memasuki area Candi Borobudur ini, sepeda motor saya tidak bisa parkir di dalam, hanya mobil. Jadi sepeda motor saya parkir di luar. Itu ada di sana. Sepeda motor saya parkir di luar. Rp5.000 untuk memarkir, biaya parkir sepeda motor. Dan kita akan jalan lumayan cukup jauh, panas, karena kita akan membeli tiket di pendopo di sana itu. Mari kita lanjutkan untuk jalan menuju ke pendopo tempat pembelian tiket masuk. Monggo. Dan untuk saat ini Bapak bisa masuk, tapi belum bisa naik ke Candi Borobudurnya. Oh. Ya, masih dibatasi di pintu gerbang, dalam arti masih di bawah ataupun di taman. Kalau cuma buat foto di Lapan Asobia, Lapan Lubini atau Jalur Paraket Utama, seperti contoh di foto sudah kelihatan background Candi Borobudurnya. Nggak, mendekat nggak bisa ya? Iya, belum bisa naik ke Candi karena tingkat satu. Bukan naik, cuma mendekat aja. Ya, maksimal sampai halaman Candi, tapi harus menggunakan jasa pemandu atau motor guide. Oh. Karena selama COVID pandemi ini semua pengunjung masih dibatasi waktu dan tempatnya. Oh. Dengan harga tiket masuk dewasa 50 baru sampai di pintu gerbang. Ya, kalau memang berkehendak untuk naik, ada kebijakan dari pintu gerbang naik satu step di jalur merah ataupun di halaman Candi Borobudur, tapi harus menggunakan jasa pemandu. Kena atas lagi 100.000 dengan satu pemandu dan bisa buat rombongan maksimal 20 orang. Saya sendirian aja. Saya kalau pemandu nggak perlu saya. Iya, kalau mau pakai pemandu nanti bisa bergabung dengan rombongan yang lain, lebih ringan. Oh. Silakan mau dipertimbangkan terlebih dahulu atau mau lanjut? Lanjut aja. Ya, silakan kamu lanjut. Terima kasih dan selamat berkunjung. Ya, silakan untuk. Sobat lansia, tadi setelah mendengar informasi bahwa kita tidak bisa masuk ke candi, hanya di pelataran, ya sudah, nanti kita lihat dari jauh saja. Nah, sekarang sesuai dengan pandemi COVID-19, protokol kesehatan dijalankan, kita mau cuci tangan dulu pakai sabun. Jadi seperti yang biasa di kawasan candi, kita masuk pintu masuknya ini, kemudian ya kita beli antiseptik. Loket domestiknya lewat sini ya. Kita akan menuju ke tempat penjualan tiket. Ya, ini tiketnya, mohon maaf ini mungkin goyang-goyang karena hanya dipegang tangan kameranya. Loket domestiknya ya, tiketnya Rp50.000 ya. Ini memang nggak bisa masuk ke dalam ya, lingkungan. Oh, naik satu tab bisa. Oh. Kalau nggak pakai guide nggak bisa. Apa tuh gunanya juga gitu ya? Memberi kehidupan untuk guide-nya. Kalau nggak pakai guide juga biasa dulu ya. Masa pandemi ini kok Pak.
Lah, apa hubungannya pandemi dengan guide? Dia kan nggak ada. Iya dulu kan memang ada kainnya tapi nggak sampai apa dulu sekarang ya pandemi ya cuma sampai Oh iya, kalau ya, ya. Padahal di atas nggak ada coronanya ya. nggak tahu itu. Enggak, kan bisa dibuktikan. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kita mau beli tiket dulu. Tutup. Yang buka yang mana ya? Oh iya, Silakan berapa tiket? satu saja. 50.000. Ya, 50.000. Ya tadi saya tanya apa hubungannya COVID dengan nggak boleh naik ke atas. Padahal corona tidak di atas itu ya. Iya, Pak. Ini 50.000 sama dengan di Prambanan. Ya, sama. Kalau di Prambanan saya bisa masuk apa tapi tidak naik. Ya, Tapi saya bisa lihat relief yang di bawah itu di pinggir itu. Di pinggir dinding itu. ya soalnya nggak naik, Pak, di sana. Iya. Kalau di sini kan harus naik dulu. Iya, iya. Tiketnya, terima kasih. Ya, makasih ya. Iya. Kemarin saya ke Prambanan. Ya, Nanti di security ya biasa ya cek ya. dicek seperti itu. Anjir. Terima kasih. Lihat sini ya. Tempatnya tengah, Pak, pendopo. Oh, lihat tengah. Nggih. Ya. Seperti di Prambanan, kita akan cek security dan di-scan tiketnya. Ini lihat pendopo. Ya. Ye, cek security nggih. Nggih. Monggo isinya cuma jas hujan. Nggih. Datang dari mana? Dari Sleman. Monggo silakan. Nggih, matur nuwun. Sami-sami monggo. Nggih. Yang mana ini? Ki? Barcode-nya paskan Oh, iya. kotaknya ini. Nggih. Setelah hijau nanti bisa dorong bapaknya. Sudah ya? Sudah, Ji. Nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ya. Kita sudah sampai di ini penunjuk jalan menuju candi. Ya tadi waktu dicek suhu badan saya kok cuma 35 ya, 4. Di sana ada toiletnya, free gratis. Ini jalan menuju ke candi. Berarti dalam kondisi rentan, Anda tidak diperbolehkan untuk memasuki area candi. Mohon untuk segera memeriksakan diri di fasilitas Memang pelayanan tadi ada kesehatan. pertanyaan saya. Harap cuci tangan Kenapa tidak boleh minimal 20 detik ke atas? di tempat yang sudah Karena COVID, Pak. disediakan. Oh. Jika Ya, jarak apa di atas aman banyak minimal 1 virus meter coronanya? Nggak tahu kayaknya. apabila Hanya guyon aja, guyon. Karena alasan tidak boleh naik ke atas itu banyak yang tidak tahu itu. Pokoknya atasan itu, nah itu dia. Bagi orang-orang yang suka bertanya, seperti saya mungkin akan tanya, kenapa tidak bisa naik ke atas candi? Kalau alasannya karena COVID, ada apa ya COVID di atas, apa ada virusnya? Ya, mari kita jalan ke candinya. Ya, Anda lapar? Oh, ini ada fasilitas resto ya, tapi nggak tahu sekarang karena peserta atau pengunjungnya kurang, mungkin tidak seluruh resto buka ini. Baik, sambil menuju ke jalan, mungkin nanti kita akan mulai lagi di dekat candi ya. Sekarang saya matikan dulu. yang merupakan warisan budaya dunia. Saat ini, Anda berada kawasan ini telah disanitasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala. Kita sudah Pastikan Anda juga tetap waspada dekat dengan di mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga keamanan
Pak Candi. pesan Anda. Tuh candi sudah kelihatan ya dari jauh. Coba kita mampir untuk melihat dari dekat informasi tentang Candi Borobudur. Di sini ada informasi Candi Borobudur merupakan peringatan dari kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada abad 8 Masehi dan berlatar belakang agama Buddha. Candi Borobudur oleh UNESCO telah dimasukkan dalam daftar World Heritage List sebagai warisan budaya dunia dengan nomor 348 tanggal 13 Desember 1991 dan kemudian diperbarui menjadi nomor 592 tahun 1991. Sebagai warisan budaya dunia, Candi Borobudur memenuhi kriteria pertama, mewakili sebuah mahakarya kejeniusan kreatif manusia. Yang kedua, memperlihatkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan dalam satu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia terhadap pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota, atau rancangan landscape. 3. Secara langsung atau nyata terkait dengan peristiwa-peristiwa atau tradisi yang masih hidup dengan gagasan atau keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai-nilai universal yang signifikan. Ya, itulah informasi tentang Borobudur sebagai warisan dunia atau World Heritage Patrimoni Mondial. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, kalau dipikir-pikir memang batu-batu granit yang besar-besar itu kalau dibangun pada abad ke-9 dengan tingkat teknologi saat itu yang mungkin tidak sebagus sekarang pasti, batu-batu granit yang berat-berat dan besar ukurannya dan jumlahnya, volumenya ribuan ton itu diangkut ke tempat ini. Ini yang menjadi keajaiban atau kejeniusan nenek moyang bangsa Indonesia saat itu. Dan tidak di semen atau tidak diapain, diikat-ikat dengan sistem penguncian kayak permainan puzzle itu ya. Sering ngunci. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Ye, Komisi Bapak mau naik ke atas. saya. Iya, kan. Kalau mau naik ke atas itu ada protapnya, peraturannya yang mewajibkan untuk setiap naik harus memakai pemandu wisata, didampingi pemandu wisata. Nah, itu protapnya ada di kanan kiri kita. Kalau enggak, ini asal sendiri aja. Sebatas Ini saja? Iya. Masya Allah. Jadi kok enggak ke situ? Katanya boleh tidak sampai naik gitu. Boleh, memang boleh, tapi ya itu didampingi oleh seorang pemandu. Nah, kalau saya sudah berkali-kali kan nggak perlu pakai pemandu lagi. Iya, tapi ini untuk protapnya, peraturannya seperti itu. Bukan kita. Apalagi bayar pemandunya 100.000 ya? Iya. Atau 25.000? Kalau jenengan gabung sama rombongan lain, misalkan mau gabung, nah itu malah ringan. Maksimal 20 orang, nah 20 orang itu nanti dibagi rata, dipukul rata. Oh gitu. 150 bagi 20. 100.000. 100 bagi 20. 5.000. 5.000. Wah, itu kalau ada begitu ya. Itu tadi sudah 5.000 ya mereka ya? Mereka Ya. rombongan kurang paham Pak bagi-bagi. Oh, iya. Oke. Jadi sekarang kalau mau naik harus nunggu grup lain ini. Iya. Oke, akhirnya saya ikut rombongan aja. Bayar 20.000 saya. Jadi 100.000 dibagi 8, saya bayar paling banyak ini 20.000.
Jadi diperiksa dulu tuh. Sebelum kita masuk ke kawasan yang satu, mungkin ada yang perlu kami jelaskan di sini adalah yang pertama. Ya, kita naik dulu tangganya. Tuh, dua. Ya. Oh, tapi ini saya paling tua kelihatannya Pak saya. Ya. Saya nanti 21 Oktober ini pas 70 tahun, Pak. Di sini. Umur saya. Oh, jadi. Alhamdulillah. Masih inilah masih kuat jadi masih. Ya, ini masih naik motor dari Sleman sini. Oh. Jadi itu rezeki yang kadang kita. Ya, harus disyukuri. Iya. Kalau saya kadang juga melupakan rezeki yang namanya kesehatan itu. Oh iya, Pak. Kadang-kadang ya karena kita sakit gigi baru ketahuan. Kalau Ya, sakit itu bagus untuk lihat bahwa oh ada sehat. ya mengingatkan kita. Sakit itu mahal. Ya, sakit itu juga katanya penggugur dosa, Ya, kesalahan. itu juga ada hikmahnya gitu. Ya, Jangan terlalu ingat kepada yang kuasa. ya seperti saya tadi itu informasinya kita tidak bisa sampai ke atas Ya, karena kalau pengunjung datang sampai depan candi, silakan Pak. ambil gambar dulu. Nanti kita turunnya kan dari balik candi sana. Kita turun dari depan candi dari balik sana. Jadi Pak ini yang mau membangun siapa nih Pak? Ini dinasti Sailendra. Dinasti Rajanya Sailendra. Samaratungga. Sama Pada Ratungga. abad 8. 8 atau 9? 8. 8. Ya, tahun 800. Lebih tua ini dari Prambanan dong. Ya. Padahal ini Hindu lebih baru daripada Hindu. Buddha kan sini. Ya, di sini Buddha, tapi kalau di Jawa Timurnya itu banyak yang Hindu sampai ke Balinya itu banyak yang Hindu. Ya. Tapi kalau di sini itu orang-orang Buddha. Oh ya. Belum ada agama lain. Hanya ini berdua mau ambil gambar, ambilin. Ya ini candinya dalam suasana COVID, pengunjung tidak bisa atau tidak boleh naik sampai ke atas. Alasannya ternyata kalau naik ke atas itu untuk membersihkan dugaan ada virus, maka seluruh ruangan candi ini akan disemprot dengan disinfektan, dan disinfektan itu ternyata tidak bagus untuk batu-batu itu. Nah, sehingga mungkin cepat keropos. Itulah alasannya kenapa selama pandemi COVID-19 ini pengunjung tidak boleh naik sampai ke atas. Jadi hanya di luar saja. Nah, saya memisahkan diri dari grup karena supaya bisa mendapatkan gambar candi dari luar. Ya. Oh ya. Oke. Ini bareng-bareng dengan grup. Ya, kumandang suara azan sholat zuhur terdengar dari banyak masjid di sekitar Candi Borobudur. Masjid yang ada mungkin setiap kelurahan atau kampung ada 1, 2, 3 buah masjid. Saat ini semuanya sedang mengumandangkan azan sholat zuhur. Maaf ya sahabat lansia kalau agak goyang-goyang karena dipegang dengan tangan ini kameranya.
Ya. Ya, kita jelasin dulu tentang sejarah Candi Borobudur. Oh, ini akan dijelaskan Candinya tuh Candi Buddha, bukan Candi Hindu ya. sejarah Iya. candi oleh Iya. tour guide-nya. Ini Candi Buddhanya tuh didirikan abad 8 oleh dinasti Sailendra. Ya. Ya. Ini waktu dulu di sini tuh penduduknya mayoritas orang Buddhanya sangat banyak banget. Jadi bisa mendirikan candi sebesar ini. Ya. Ukurannya berapa, Pak? Besarnya? Ini besarnya dari sudut ke sudut 121 meter 4 persegi. Oh. Ya. Lalu tingginya 35 meter sampai ke puncak sana. Oh, tingginya 35 meter aja? Ya, dari pondasi sampai ke puncaknya 35 meter. Oh. Ya. Lebih rendah dari Candi Siwa di Prambanan ini. Ya. 47 dia. Ya. Gila dia. Tapi pondasinya cuma kecil-kecil gitu aja kalau Candi Prambanan, candi orangnya Hindu. Ya, ya. Nah, ini candi didirikan tahun 800. Tapi pada tahun 1006 ini candi ditinggalkan sama orang-orang Buddha yang banyak tadi. Oh, selama 200 tahun? Lebih. Itu dalam proses pembangunan ditinggal? Atau sudah selesai? Ya, kita jelasin dulu. Oh. Ini candi kan tahun 1006, Gunung Merapinya meletus dahsyat. Oh. Ya, karena meletus dahsyat orang Buddha yang di sini yang banyak banget tuh, Ya. pada ketakutan, pada kebingungan, Ya. udah nggak mikirin candi lagi. Oh. Yang dipikirin cuman keselamatan dia sama keluarga. Oh, ya. Jadi orang-orang Buddha yang banyak tadi semua pada mengungsi ke Jawa Timur. Ini candi ditinggalkan Oh. tahun 1006. Ya. Ditemukannya candi tahun 1814. 800 tahun lebih dikit. Oh, Di ya. tahun 1006 loh. Ya, ya. Ya. Bukan 200 tahun kan, lebih Ya. lebih lama ini. Nah, ini candi ditinggalkan 800 tahun ketika ditemukan sudah di tengah hutan. Tertimbun tanah. Tertimbun tanah karena waktu ditinggalkan kondisi candinya tuh tertutup abu tebal Merapi. Oh. Selama ratusan tahun tadi ya? Iya, iya. Jadi abu tebalnya tadi ketika ditemukan sudah berubah jadi tanah. Oh. Ketika ditemukan di atasnya tuh sudah banyak tumbuh rumput maupun Pohon. ini. Pohon-pohon. Oh. Kayak bukit kecil warnanya nggak hitam kayak gini, ketika ditemukan sudah hijau. Iya. Iya. Kayak berlumut. Banyak daunnya Iya. ya, rumputnya. Iya. Nah, di situ larang kalau jatuh sana kasihan nanti kasih payungnya. Iya. Makanya tetap Iya. Nah, ini candi kan letusan Merapinya tahun 1006 itu dahsyat sekali. Sebelum letusan juga ada gempa dahsyat. Oh. Jadi patung Budanya tuh kepalanya pada jatuh waktu itu. Ketika ditinggalkan kepalanya udah di bawah. Nah, ini kan candi pendiriannya tanpa semen. Waktu itu tahun 800 belum ada semen, jadi batu candinya itu satu persatu hanya disusun Jadi ditata. batu semua ya Pak? Iya, dari batu semua. Bisa nempel ya? Iya. Saling ngunci, Pak ya? Saling iya seperti itu. Jadi ini batu kayak gini, di sini ada yang keluar dikit, nanti di sini ada yang lubang dikit dimasukin ke situ. Kemudian, tapi karena getaran gempa dahsyat tahun 1006-nya itu atap patung Budanya itu pada runtuh. Oh. Karena bentuknya ada ruangan kecil kayak gitu. Iya. Jadi gampang runtuh bangunan bagian seperti itu. Nah, ini candi ketika ditemukan kan tertutup oleh tanah. Iya, iya. Waktu itu kita masih dijajah sama Belanda. Oh, iya. Jadi ini perbaikannya, renovasinya dilakukan oleh Belanda selama 4 tahun. 1907 sampai 1911. Oh. Ya, di candi setelah perbaikan oleh UNESCO bentuknya terlihat lagi, orang bisa naik ke candi lagi sampai atas sana. Tapi 60 tahun kemudian Candi Borobudurnya ini amblas. Amblas maksudnya? Turun ke bawah? Iya, Oh. amblas. Karena Apa itu, Pak? Tanahnya dalam lembek candi itu? kan tanah dalam candi. Ini kan pada awalnya bukit kecil, Iya, betul. disusun ditata ini, tertutup bukitnya, dalamnya masih bukit kan. Itu kan dari tanah. Iya, iya. Ya, pemasangan batu candi kan tanpa semen. Jadi Betul. ketika ada hujan, nah itu kan Air air, tuh masuk. hujannya meresap ke Iya. dalam candi, kemudian keluar lagi dari dinding-dinding dari Iya, lewat iya, sela-sela betul, batu selama 60 tahun. Jadi candinya amblas. Ketika amblasnya tuh, ini lantai yang datar, Iya. yang rata ini melengkung kayak gini. Oh. Ya. Berarti di dalam candi tanah gitu ya. Pada awalnya gitu. Iya. Tapi setelah perbaikan oleh PBB, dalam candinya yang tanah tadi semua diganti dengan beton. Sekarang
dalam candinya itu bukan tanah lagi tapi sudah beton. Ya, ini diperbaiki oleh PBB selama 10 tahun. 1973 sampai 1983. Oh, sudah pemerintah Pak Pak Harto pada itu. waktu iya, iya. Pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, ini candi diperbaiki oleh UNESCO. Semua bagian. Awalnya itu dalamnya tanah ya? Iya, ini kan bukit kecil. Karena bukit ya? Iya. Itu namanya Arupa Datu. Jadi 3 tingkat ya Pak ya? 3 bagian. 3 bagian. 10 tingkat. 10 tingkat. Iya, 10 tingkat. Jadi yang arupa datu yang di atas. Yang di atas yang 3 tingkat nggak kelihatan. Ah, Ya, kalau yang 3 tingkat yang di atas itu kan di sini semua tingkatan itu bentuknya kotak gitu. apa namanya tadi Pak? Arupa Datu. Arupa datu. Arupa Datunya tuh bentuk lantainya bundar, bulat. Ya, jadi lantai bundar tadi ada 3 tingkatan, di situ di atasnya itu ada barisan stupa. Yang di paling bawah itu stupanya ada 32 stupa, yang di atasnya 24 stupa, paling atas 16 stupa. Tapi yang di bawah pondasi itu apa namanya Pak? Pakai datu-datu juga? Yang paling bawah Kamadatu. Kamadatu. Ya, yang di atasnya Rupa Datu. Setelah Kamadatu, Rupa Datu. Rupa datu, Yang paling atas Arupa Datu. Arupa datu. Oh, ya. Kamadatunya itu menurut ajaran Buddha, orang-orangnya itu belum bisa menguasai nafsu. Oh, Kehidupannya masih buruk. Jadi tingkatannya masih di bawah. Dia masih suka mencuri, masih suka berjudi, minum arak, minum perempuan, Oh, segala gitu. macam lah gitu. Itu di Kamadatu. Tingkatan keimanan. Ya, tingkat kualitas hatinya itu masih buruk, belum. mencari itu Pak ya? Ya, masih dikuasai nafsu. Kalau di atasnya itu sudah bisa menguasai nafsu. Oh, Ya, kalau yang paling atas sudah bisa meninggalkan nafsu. oh, Jadi kondisi hatinya, kualitas hatinya lebih baik. ya. Iya. Nah, kalau kita lihat itu atap patung Budanya di bawah itu bentuknya kayak gitu. Di atasnya itu bentuknya hanya seperti itu aja. Tapi yang di atas itu sudah mendapatkan stupa. Di dalam stupa. Itu lihat tuh. Itu stupa itu yang tinggi itu kan dulu kan agak lancip Pak. Sekarang kan agak tipis gitu. Yang Yang atas paling itu. atas itu. Yang Paling di ini. ujung, paling atas. Yang paling atas itu seperti itu, tapi tahun 1928 di situ ada mahkota sudah hilang tersambar petir. Buset, Pak, itu loh petir ya. Itu penanggal Penangkal petirnya. petir itu tambahan. Orang dulu nggak tahu penanggal petir. Iya. Jadi ini bentuknya atap di sini kalau yang sama yang di atas kan beda. Yang di sana sudah mendapatkan stupa kecil, itu menggambarkan kondisi hatinya itu sudah baik daripada yang di sini di bawahnya. Jadi tingkatan itu menunjukkan makin tinggi tingkat penguasaan nafsunya. Iya. Kalau malah tidak lagi pakai nafsu yang arupa datu ya. Arupa Datu itu orangnya sudah bisa meninggalkan nafsu. Di sana kan barisan stupa di atas sana itu dalamnya patung Buddha semua. Ya. Jadi orang tidak hanya mendapatkan stupa, tapi sudah bisa masuk ke dalam stupanya karena kondisi hatinya sudah bersih, bisa meninggalkan nafsu. Ya, kayak gitu. Sobat Lansia, ini pandangan candi dari sisi utara. Dari sana itu tadi yang puncak candi semua bisa kelihatan. Yang arupa datu ya Pak? Nah ini jadi jelas tadi informasinya kalau candi ini menggambarkan perjalanan penguasaan nafsu manusia. Kalau di lantai dasar itu Kamadatu masih sangat mengikuti nafsu atau manusia diperbudak nafsu. Di atasnya ada Rupa Datu, sudah mampu mengelola mengendalikan nafsunya. Yang paling di atas Arupa Datu. Nanti penggambaran patung Budanya juga sama. Kalau di atas itu sudah berada di dalam stupa itu, karena sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, meninggalkan katanya. Ya, ini dia. Kita belum bisa mendapatkan gambaran reliefnya dari dekat karena yang kita lihat masih dari jauh. Ya, ini pintu atau bagian, kalau menurut saya ini bagian utara.
si arahnya ke sana. Ini pelan-pelan kita menuju ke arah barat. Ya. Alhamdulillah cuaca cerah, tidak mendung. Mudah-mudahan sosok candi bisa terlihat di dalam video ini dengan jelas. Walaupun detail candinya tidak bisa kita perlihatkan, apalagi relief-reliefnya, tapi dari kejauhan bisa kita lihat ini. Ini bagian barat dari candi. Nah ini rombongan. Ini mau melihat puncak. Nah ini bisa kelihatan stupanya. Nah sobat-sobat lansia, ini bisa kita lihat secara keseluruhan Candi Borobudur. Jadi panjang dan lebarnya karena bujur sangkar 121 meter panjang dan lebarnya sama. Ini dia. Jadi saya lupa ukuran panjang lapangan sepak bola itu berapa. Kali ini 121 meter. Ya. Sobat lansia, jadi ini tidak boleh naik ke atas, ditutup, ada pintu dari stainless steel. Tapi kalau itu nggak diganti dengan batu baru, ya seperti itu juga itu kan Ya ini batunya juga nggak ada rombongan. nggak ada pahatannya. Kalau yang di situ itu masih asli Ini seperti untuk keluarnya kita lewat sini. Ya. Nah. Jadi naiknya keluarnya masuknya lewat arah timur, keluarnya lewat arah barat. Ini dari barat ini. Sobat lansia yang saya hormati, ini ada pintu dari sebelah barat. Nah ini jumlah anak tangganya kira-kira 48 anak tangga. Kalau di candi, di dalam candi itu 91 anak tangga dari pondasi pekarangan sampai ke ujung. 91 anak tangga. Kalau yang di sini 48 anak tangga. Mohon maaf nih bagi teman-teman lansia yang sudah sepuh, mungkin untuk naik tangga ini juga masalah ini. Dan belum ada alat bantu yang bisa membantu lansia yang sakit, misalnya lututnya dan sebagainya, untuk naik tangga. Mohon maaf. Mudah-mudahan nanti lain kali ada upaya itu, sehingga orang lansia pun bisa menikmati indahnya Candi Borobudur dari dekat langsung sana. Sobat lansia, ini adalah pohon bodi yang terkenal karena Siddhartha Gautama konon ya pada saat mendapatkan pencerahan itu
di pohon bodi ini. Ini pohon bodi cukup tinggi. Saya kira tadi apa pohon apa rupanya ini pohon bodi. Nama latinnya Ficus religiosa Moraceae. Ya. Salah satu marka jalan untuk mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu menjaga jarak. Bukti penerapan protokol kesehatan yang ketat adalah ini. Jaga jarak, keep safe distance 1 meter. Ini dipasang di banyak tempat, mungkin setiap berapa puluh meter dipasang, mengingatkan supaya tidak lupa para pengunjung untuk selalu menjaga jarak. Marka jalan untuk mengingatkan pengunjung menjaga jarak juga dipasang dengan gambar seperti ini. Berhenti sejenak, mohon jaga jarak. Itu dipasang di hampir mungkin jarak-jarak 25 meter dibuatkan marka jalan ini. Sobat lansia, rupanya di sini juga dipelihara gajah. Ada 4 ekor gajah. Ada 4 ekor gajah yang dipelihara di sini. Ya, gadenya juga panjang. Ini lihat. Ya. Ini gajahnya sedang dimandikan rupanya ini. Ya. Ya. Gajahnya sedang dimandikan. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, dari Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, telah kita lihat tadi dan kita dengarkan tadi penjelasan dari tour guide kami, bagaimana, kapan ditemukan, seperti apa kondisi saat ditemukan Candi Borobudur ini. Mudah-mudahan sobat lansia ada waktu untuk bisa berwisata ke Jawa Tengah, khususnya untuk melihat dari dekat Candi Borobudur. Dan bagi teman-teman atau sobat lansia yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan atensinya untuk mengikuti video ini. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Dan sekali lagi, tetap pelihara kesehatan kita semua dengan menerapkan protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk subscribe dan menjelaskan atau share kepada anak cucu mantu serta teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam lansia.